Halo semua. Kalau dilihat sebenarnya kan saya mulai medsos itu 2014 waktu jadi presiden Inter Milan. Oke. Bukan pejabat publik tapi merasa pejabat publik karena kan fans. Nah disitulah mulai dan memang tadi saya setuju sama Mas Anies. Ya ini bagian dari check and balance. Ya sama ketika punya klub bola ya nasibnya sama. Menang dipuji-puji, begitu kalah dimaki-maki. Ya, dan perasaan itu kalau di bola ya seperti itu. Kalah nggak bisa tidur, seri kenapa nggak menang, menang senyum-senyum sendiri. Jadi ya sama kalau di medsos ya begitulah. Termasuk yang sempat ramai ketika Mas Erik itu datang ke SPBU dan protes kenapa toilet di SPBU harus bayar gitu. Itu gara-gara apa Mas? Gara-gara pas nggak ada 2000-an di kantong gitu? Atau gara-gara apa? Jangan-jangan ini karena pengalaman pribadi, saya nggak ada duit nih gitu. Jadi langsung gitu. Enggak, waktu itu kan dari pesantren Genggong mungkin Caimin hafal lah waktu itu. Di situ kebetulan suruh bicara dengan santri-santri mengenai ekonomi syariah. Lalu saya mampir mau ke PTPN 12. Waktu itu kebetulan PTPN 12 akan ekspor barang-barangnya. Kebelet kencing, ya kemana lagi? Ya mampir di situ. Terus? Nah cuman saya waktu itu agak tergelitik karena memang itu kebetulan kan fasilitas dalam tanda kutip BUMN. Nah di situ tiba-tiba ada yang harus bukan seikhlasnya, tetapi harus bayar. Saya dengan Dan nggak ada uang di kantong? satu yes, kedua juga no. Dalam arti begini, kan kalau kita seikhlasnya itu ya sesuatu yang bisa dilakukan. Tetapi kalau udah dipatok-patok apalagi di fasilitas publik, apalagi punya BUMN, di airport gratis, di kereta api gratis. Nah saya cuman lihat ini sesuatu yang menurut saya memberatkan. Jadi nggak nyangka seheboh itu ya? Ya. Masuk pendengar setia Mata Najwa FM, ada Asep dan Ujang di Majalengka. Bertanyanya begini, saya sekarang bekerja sebagai buruh nih dengan upah pas-pasan. Gimana cara yakinin mertua bahwa saya calon menantu yang pas? Soalnya saya agak minder dengan saingan-saingan saya. Soalnya kalau saya nabung dulu kayaknya bakal lama-kelamaan untuk ngumpulin modal buat menikah. Apa nasihat kita buat Kang Ujang dan Kang Asep? Kang Erik, nasihat buat Ujang Asep yang masih minder katanya. Ujang Asep, garis tangan tiadang tahu. Bapak saya itu kawin lari sama ibu saya, orang miskin. Alhamdulillah jadi pengusaha. True story ini? True story. Umur 10 tahun sudah merantau. Kawin lari di GBK? Hah? Di toilet. Oh, Jadi percayalah, Ujang Asep kalau memang niatnya baik, ya laksanakan dengan baik, habis itu bekerja dengan baik. Yang namanya garis tangan kita kadang tahu. Tony. Salam dong buat pendengar setia Mata Najwa FM yang di perantauan, baik yang kuliah maupun yang kerja. Tetap semangat ya. Pertanyaannya, saya ini punya bakat rebahan yang sudah akut. Bakat rebahan yang sudah akut. Salahkah kalau saya meminta sukses ke langit? Dan bagaimana cara menghapus bakat alami ini? Bakatnya rebahan. Bakatnya rebahan. Kang Erik jawab apa? Yang suka rebahan, cari pekerjaan yang sesuai dengan rebahannya. Sekarang ini era digital. Jadi dengan rebahan aja bisa bikin uang. Itu yang game online, itu bisa dapat uang sekarang. Tapi dia juga tanya gini, gimana cara menghapus bakat alam ini? Gitu. Nah, Dia kepengen nggak rebahan, apa Kang solusinya? olahraga. Solusi. Ini bisa ke Mas Ganjar, bisa ke Mas Erik ini. Ya tinggal Mas Ganjar dan Mas Erik. Oke. Pas. Silakan. Nah. Setelah jadi ketua tim ses Capres Cawapres 2019 yang lalu, apakah mau coba jadi bukan tim sesnya tapi calonnya?
di 2024? Sesuai niatan Cak Imin tadi, semua tergantung niat dan garis tangan. Kalau ternyata garis tangannya ketua TKN lagi, ya dijalankan. Kalau tiba-tiba naik pangkat, belum tahu karena garis tangannya belum kelihatan. Kan pertanyaannya mau atau enggak, bukan niat. Jadi yang Kan tapi mau nggak? calon. Keinginan ada nggak jadi calon? Pasti gini, kita nggak usah munafik. Ketika nama-nama itu keluar di survei, tidak mungkin di hati kecil pada bilang nggak mau. Tetapi kan masalahnya begini, kalau kita melakukan sesuatu dengan ambisi buta, yang justru membahayakan negara ini ke depan, ya jangan. Karena kenapa? Tentu saya yakin semua yang hadir di sini punya amanah. Tidak mungkin kita memimpin sesuatu karena hanya pribadi. Semua pasti yang hadir di sini ingin melayani konstituennya, rakyatnya sebaik-baiknya. Lewat posisi apapun. Lewat posisi apapun. Jadi mau jadi capres atau cawapres. Garis tangannya belum tahu. Kan garis tangannya belum tahu. Mbak Nana sudah kulihat air mata di matanya. Tuh. Oh. Kasihan. Oke, Mas Erik, kalau namanya muncul, kalau kemudian dibahas dan dikait-kaitkan dengan berbagai hal. Saya rasa kan survei itu keluar karena kinerja seseorang. Tadi sepakat. Tetapi terlalu dini lah. Ini 2021, 2022, 2023. Kita hari ini baru dapat berita ya beberapa minggu yang lalu. Itu sekarang COVID juga di banyak negara naik lagi. Omikron udah masuk Indonesia. Dan kita tahu sekali bagaimana kalau kita bicara COVID ini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang besar makin besar, ya, yang kecil makin kecil. Artinya apa? Saya rasa sama semua yang hadir hari ini. Justru concernnya pelayanan publik dulu hari ini. Jadi nanti pada saat yang tepat ya bisa saja. Tapi kalau hari ini terlalu dini. Ini masih tahun 2021. Malam ini di Mata Najwa untuk berefleksi. Akhir tahun itu waktu yang pas untuk kita melihat apa yang sudah terjadi sepanjang tahun dan juga tentunya harapan untuk ke depan. Tahun yang lebih berat dari 2020 tidak Anda rasakan, Mas? Ya, saya rasa saya mengucapkan terima kasih kepada tim saya di BUMN yang sudah kerja 24 jam Sabtu Minggu sama saya. Dan saya juga ngucapin terima kasih para menteri terkait karena tidak mungkin kita bisa bekerja seperti ini tanpa dukungan menteri terkait. Bapak Presiden yang terus mendorong transformasi perubahan yang ada dan alhamdulillah kalau kita lihat hasilnya sudah terlihat. Di mana kalau kita lihat sekarang kita tahu keuangan negara sekarang sedang sulit ya, tidak mungkin kita defisit anggaran terus menghadapkan pajak terus. Sekarang kan BUMN yang tadinya untungnya hanya 13 triliun sekarang bisa 61 triliun. Ini karena efisiensi yang luar biasa. Dan kalau kita lihat program-program daripada BUMN sangat sekali mendukung bagaimana kita membuka lapangan kerja dengan mekarnya. 5,2 juta ibu-ibu membuka lapangan kerja dan lain-lainnya. Ini hal-hal yang saya rasa tentu sangat positif. Yang lainnya saya rasa saya mesti mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya. Anak saya, istri saya yang saya selalu biasanya Sabtu Minggu bersama-sama. Pada saat ini ya mohon maaf karena memang ada tugas yang sangat berat ya saya harus lakukan saat ini ya prioritas untuk kepentingan yang lebih banyak lagi. Mas Erik, targetnya apa, Mas? Kalau BUMN tadi udah disebutin, kalau pribadi dua. Satu, pengen segera umroh atau naik haji lagi, udah lama. Amin. Biasanya tiap tahun umroh nggak bisa, ya kan. Yang kedua, ya 2 anak gadis saya, 1 lulus kuliah, sangat ya seneng lah gitu. Yang 1 lagi lulus SMA, mau berangkat kuliah. Saya rasa buat anak-anak itu yang itulah yang pengen lihat mereka, itu yang paling penting itu. Terharu Mas Erik ya? Hah? Kalau ngomong anak langsung terharu. Banyak kekurangannya, terutama di waktu. Oke, kasih tepuk tangan dong buat semua.